sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa pada ketua kelas. Silakan pimpin teman-temannya, nak. Baik Bu, kedua teman-teman semua mendengar pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa. Berdoa, mulai. Amelia, hadir Bu. Aulia, hadir Bu. Aziza, hadir Bu. Anna, hadir Bu. Alvin, Hadir Bu. Ian, Hadir Bu. Cika. Mana Cika? Hadir Bu. Sakit. Dea, Ego, Bu. Fikri, Gesia. Mana Gesia? Izin. Naila, hadir Bu. Tia, hadir Bu. Rafa, Sandy, Sylvia, izin juga Bu. Izin. Ya. Siska, hadir. Nah, alhamdulillah kita bisa datang pada pagi hari ini. Ibu akan memeriksa kerapian dan kesiapan belajar. Coba berdiri. Syukur alhamdulillah anak-anak sudah rapi dan siap untuk belajar. Silakan duduk kembali, nak. Materi sebelumnya kita belajar tentang sholat jamaah. Masih ingat sholat jamaah? Sholat jamaah adalah sholat yang diri. Nah, kemarin dibagi lagi menjadi tiga: jamaah takdim, jamaah takhir, dan jamaah. Ada yang dikosor, ada yang diringkas. Jadi pada pagi ini bagaimana caranya kita agar belajar itu semangat? Namanya juga pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selain untuk dunia, yaitu untuk akhirat. Mana untuk akhirat sudah disiapkan? Belum. Kapan kita hidup dan kapan kita mati. Bisa tahu saat ini hidup, pulang sekolah nanti meninggal. Dalam pengertian meskipun ini dalam pembelajaran di sekolah, kita tanamkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Pada pagi hari ini Ibu akan
tilawah. Adapun apa yang kalian tahu tentang sujud? Berapa kali sujud sehari semalam? Ada yang tahu? Rukun berapa? 7 Ini contoh sujud. Pertama, gambar yang ini. Kira-kira gambar apa ini? Sujud. Sujud apa? Sujud tilawah. Yang ini? Sujud tentang terhindar dari bahaya. Karena yang ini mendapatkan kenikmatan atas prestasi yang telah dicapai. Yang ini kira-kira kalau sujud, dia akan menghadap Al-Quran. Kira-kira kalau dia membaca Al-Quran bertemu dengan ayat-ayat sajadah, kira-kira namanya sujud. Sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu, melalui pembelajaran sujud sawi, sujud tilawah. Harapan ibu setelah pembelajaran anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari sujud sawi, sujud syukur, sujud tilawah. Terus sebab-sebab melakukan sujud. Sebab berarti apa alasan anak-anak melakukan sujud. Yaitu tentang dalil. Oh, ngapa saya harus melakukan sujud? Itu perintah siapa? Kalau dalil berarti kita itu sunnah tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu satu, kita penyelesaian masalah tentang pengertian tentang sebab-sebab melakukan sujud. Sesudah itu dalil yang mengajarkan kita untuk sujud. Teknik penilaian, ada teknik penilaian kelompok, kerjasama, observasi dengan kekompakan. Oleh ya. Permasalahan kita pada pagi hari ini yaitu pemanfaatan pembelajaran. Itu pertama, kelihatan anak-anak. Satu, sujud syukur. Apa manfaatnya? Menyadarkan bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sujud sawi, apa manfaatnya? Nah, jika sholatnya salah dan tidak sempurna, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan adanya sujud sawi, sujud tilawah, sujud apa? Berapa? Bahwa Allah segalanya dan sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud terbagi menjadi 3, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pengertian
Dasar hukumnya mudah. Semua sujud hukumnya sunnah. Sunnah apa? Amir. Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Ya, sunnah mendekati wajib. Sebab melakukan sujud. Sebab berarti kenapa kalian melakukan sujud? Pertama, satu, sujud syukur. Apa sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud mendapatkan nikmat dan terhindar dari bahaya yang sebab sujud sawi lupa dalam sholat, ragu-ragu, kelebihan atau kekurangan. 5. Lupa membaca doa kunut bagi yang biasa melakukan doa kunut. Sebab sujud tilawah. 1. Mendengarkan bacaan Al-Quran. 2. Mendengar ayat-ayat sajadah. Dalam sujud tilawah bisa dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Ada anak-anak yang mau ditanyakan? Berapa? Baiklah, anak-anak, kita akan masuk ke materi inti, yaitu materi tentang sujud sawi, sujud syukur. Kita akan mengamati contoh-contoh sujud. Gambar pertama, gambar apa anak-anak? Gambar sahwi. Yang kedua, sujud syukur terhindar dari bahaya. Yang ketiga tentang sujud syukur apa? Atas pencapaian yang telah diraih. Yang keempat, contoh sujud tilawah. Sujud tilawah mendengar ayat-ayat sajadah atau membaca. Nah, di dalam materi ini Ibu akan memberikan permasalahan tentang sujud sawi, sujud syukur dan sujud tilawah. Kita akan membagi kelompok dari berapa kelompok? 5 kelompok ya. Nah, untuk pemecahan masalahnya ada di pemecahan masalah 1, mengamati gambar yang Ibu tunjukkan tadi. Kedua, apa yang dimaksud dengan sujud sawi, sujud syukur, sujud tilawah. Sesudah itu sebab dilakukan sujud. Yang keempat, dalil. Nah, anak-anak, buatlah kelompok masing-masing. Bagi kelompok. Membagikan RKPD dan kalian memecahkan permasalahan yang ada.
silakan kalian diskusikan tentang permasalahan yang dihadapi sesuai yang ibu tanyakan, dan kalian kerja kelompok yang aktif. Ibu akan membantu siapa yang mau bertanya, akan ibu berikan penjelasan tentang mengenai jalannya diskusi. Baiklah anak-anak, waktu diskusi sudah selesai dan kita memasuki presentasi per kelompok yang sudah selesai. Yang bersedia menjelaskan dari kelompok mana? Dari kelompok kami, Bu. Dari kelompok berapa? Kelompok 1? Ya, kepada Aziza silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi sujud syukur, sujud sahwi dan tilawah. Baiklah, saya ingin menjelaskan mengenai gambar yang ada di sini. Gambar pertama merupakan gambaran seseorang yang sedang melakukan sujud sahwi. Kalian tahu apa sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam sholat, seperti lupa rakaat, rukun atau sunnah abad. Kemudian gambar kedua yaitu gambar orang yang melakukan sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dari kategori terhindarnya dari musibah. Selanjutnya gambar ketiga kita bisa melihat ini adalah kegiatan sujud syukur yang merupakan kategori atas nikmat atau kebaikan yang kita terima atau kita capai. Dan terakhir gambar kegiatan melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Kita akan menjelaskan tentang syukur. Syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan nikmat segala bentuk kebaikan, anugerah atau karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Karunia pemberian atau hadiah dari Allah yang membawa kebaikan. Selanjutnya sujud sahwi. Sahwi adalah lupa atau kesalahan yang tidak disengaja, terutama dalam konteks salat. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian atau elemen pokok dalam sholat yang harus dipenuhi agar sholat tersebut sah. Lupa. Apa itu lupa? Lupa adalah ketidaksadaran sementara yang menyebabkan seseorang melupakan sesuatu seperti rukun dalam sholat. Selanjutnya mengenai sujud tilawah. Tilawah merupakan membaca Al-Quran dengan tartil, yakni dengan memperhatikan tajwid dan makhraj. Dan terakhir ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud ketika dibaca atau didengar. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, bila tidak ada, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harapan. Silakan Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di sini. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu sebab-sebab dan juga dalil dari tiga sujud yang telah dijelaskan oleh sahabat saya tadi, yaitu Aziza, yaitu sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi. Pertama saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab. Sebab-sebab yang pertama adalah sebab-sebab sujud syukur, yaitu yang pertama mendapatkan nikmat besar saat terjadinya mungkin kita mendapatkan prestasi atau sesuatu yang telah kita raih. Yang kedua, terhindar dari musibah atau kita bisa dibilang selamat dari sebuah kecelakaan. Yang kedua adalah sebab-sebab dari sujud sahwi. Sujud sahwi yang pertama lupa melakukan salah satu rukun salat. Yang kedua melakukan rukun yang seharusnya tidak dilakukan. Dan ketiga ragu dalam jumlah rakaat yang telah dilakukan. Yang ketiga sebab-sebab sujud tilawah. Yang pertama membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, ataupun yang kedua mendengar ayat sajadah yang dibacakan oleh orang lain. Dan seterusnya saya akan mempresentasikan dalil tentang sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang pertama saya akan menjelaskan dalil sujud syukur, yaitu barang siapa yang mendapatkan suatu kesenangan lalu ia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni. Baiklah, selanjutnya dalil tentang sujud sahwi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, maka hendaklah ia sujud 2 kali sebelum memberi salam. Selanjutnya saya akan membacakan dalil tentang sujud tilawah. Dari Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat sujud, maka beliau sujud dan orang-orang yang beriman pun sujud bersamanya. Mungkin di sini ada yang belum mengerti, belum sudah ditanyakan? Tidak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baiklah anak-anak, dari presentasi teman-teman kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2, apakah sama dengan jawaban dari kelompok lainnya? Sama, berarti diskusi kita sudah selesai. Dan apabila ada anak yang ingin ditanyakan kepada ibu, saya persilakan. Sudah jelas? Tidak ada? Tidak. Jelas semua? Jelas. Jika sudah jelas, itu dari materi ini penjelasan dari anak-anak tadi sudah betul. Mulai dari gambar tentang sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, dari kelompok tentang penyebab sholat, itu dalil-dalil yang telah disajikan dalam materi sunnah, sujud sahwi, sujud syukur sudah sama dan betul. Dan itu kita akan menyimpulkan hasil diskusi materi kita pada pagi hari ini pada siswa yang bisa menyimpulkan materi. Saya persilakan. Tunjuk jari, siapa mau? Saya, Bu. Silakan pada Aziza. Yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diterima atau ketika menghindar dari musibah. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk pengganti atas kesalahan yang terjadi dalam sholat, seperti lupa menambah atau mengurangi rukun sholat. Selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah
diucapkan dan dilakukan saat membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang disertai perintah sujud. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi Ibu akan menambahkan materi pada pagi hari ini, sujud sawi, sujud syukur, sujud tilawah, bahwasanya sujud ini merupakan sujud yang perintah atau ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan bahwa sunnah-sunnah berarti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad yang sering dilakukan, maka akan dicontoh oleh kita sebagai umat Islam. Baiklah anak-anak, Ibu akan bertanya, apakah sudah paham materi kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Apakah ada yang bermanfaat diambil? Ada, Bu. Baiklah anak-anak, itu topik selanjutnya. Silakan kalian pelajari di rumah materi puasa. Baiklah, pembelajaran pada hari ini selesai. Kita tutup dengan doa. Ayo Rafa. Udahlah teman-teman semua, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.